Pendidikan Matematika 2019 Support by RTL Channel. Selamat menonton. Universiti Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mempersembahkan. Oke, kita perkenalan dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Rama Pratama dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 19302061110 dari Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2019 kelas 19063. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil kinerja kami dari kelompok 2 yaitu mengenai kalkulus integral. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai penyaji satu dan sekaligus moderator dalam video kali ini. Dan kemudian akan dilanjutkan sesi perkenalan dari teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Tahara dengan NIM 1910206014 kelas Matematika 3 tahun 2019. Baiklah, saya sendiri sebagai penyaji materi kedua. Silahkan menonton, semoga bermanfaat. Halo semuanya, saya Mairani Farini dengan nomor NIM 1930206112 dari kelas Matematika 3 2019. Saya sebagai pemateri ketiga dari integral fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya M. Ismayanti dengan NIM 1930206109. Di sini saya sebagai penyaji keempat. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke, penyampaian materi. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi ke saya sebagai moderator sekaligus penyaji satu, yaitu Nur Rama Pratama dengan nomor induk mahasiswa 19020601110. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai kalkulus integral. Teman-teman bisa lihat ya situ ya, di PPT awalnya ada tentang kalkulus integral. Nah, tentang apa yang kita akan bahas dan kita kupas tuntas dari kalkulus integral kali ini, yaitu mengenai integral fungsi trigonometri teman-teman. Nih, sebelumnya kalau berbicara mengenai integral atau fungsi trigonometri adalah dua komponen ya, satu integral, satu trigonometri. Seperti teman-teman bisa lihat ya di PPT ini ada simbol integral, yang kedua ada simbol sin, cos dan sebagainya. Nah, sebelum kita panjang ceritanya nanti kita akan perkenalan dulu nih. Perkenalan atau orientasi dulu ya sebelum kita masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan perkenalan dulu. Jadi kelompok hari ini adalah kelompok 2 teman-teman yang presentasi dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Rieno Septa Neri MPD. Beliau adalah salah satu dosen pendidikan matematika dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang mana dulunya adalah IAIN ya. Teman-teman pasti sudah tahu nih UIN itu mana. UIN itu di mana ya? UIN itu di Palembang. Nah, beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah kalkulus integral teman-teman. Nah, jadi di sini saya tidak sendirian teman-teman. Yang jelas di sini saya teman dengan 3 partner saya ya teman-teman, sesuai yang dicuplikan di awal tadi ya. Kita kenalan dulu ya. Nih, di sini ada nama kelompok. Pertama, Nur Rama Pratama, yaitu saya sendiri, tadi udah saya jelasin. Udah perkenalan juga ya. Dan yang kedua itu ada Kak Dinda Dwi Tahara. Ketiga ada Maira Nevarini. Yang keempat ada Kak Emi Ismayanti teman-teman. Kami dari Matematika 3 tahun 2019, yang mana kami adalah sebagai calon penerus guru yang akan datang ya. Jadi kami akan mengubah mindset teman-teman sekalian dan pelajar di Indonesia bahwa matematika sulit akan kita ubah dan kita robak menjadi mudah. Matematika easy, oke?
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materinya. Tapi sebelum ke materinya, kita ada refreshing sebentar atau intermezzo ya. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu awali segala sesuatu dengan kata bismillah teman-teman. Karena dengan menyebut nama Allah, kita akan segala sesuatu yang kita lakukan akan lancar ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini kameranya agak saya dikit ini ya. Agak saya gerak-gerakin karena akan mengganggu suasana PPT. Oke, lanjut ke materi. Nah, jadi di sini ada teman-teman lihat ya. Di gambar ini, izin ya Profesor. Nih, di gambar ini beliau adalah salah satu profesor matematika nih. Profesor matematika teman-teman. Nah, jadi di sini kalau berbicara persoalan materi integral fungsi trigonometri, kita harus flashback ke masa SMA atau putar mindset ke belakang waktu kita sebelum jenjang kuliah ini teman-teman. Nah, di sini kita harus flashback ke masa SMA dahulu. Pasti semuanya ini sudah pernah ya, dan sudah pernah tahu benar dan tahu betul mengenai dari integral fungsi trigonometri. Atau ada dua komponen kalau di matematika SMA ya, ada matematika IPA, matematika IPS hampir sama saja tetapi beda pendalaman materi saja ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman bingung apa sih itu integral dan fungsi trigonometri, sedangkan kami di SMA atau di pelajar kami membahasnya itu Kak dua komponen Kak, satu integral satu fungsi trigonometri, tidak digabung. Kenapa di video kali ini digabung? Ya, tepat sekali, Anda bertanya tepat sekali pada video kali ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai integral dan fungsi trigonometri. Beda halnya jika di SMA, kan tadi udah saya bilang bahwa integral dan fungsi trigonometri itu tidak satu bab kalau di SMA. Tapi pada kali ini tercakup dalam satu permasalahan, yaitu kalkulus integral teman-teman. Jadi teman-teman yang udah nonton, udah menyaksikan video ini pasti penasaran nih, bagaimana sih Kak kira-kira Kak pengerjaannya, atau bagaimana sih Kak penyelesaiannya. Kan jadi penasaran gimana sih materinya kalau digabung kan. Kalau di SMA kan dipisah atau dibeda-bedain. Nah, jadi mari kita simak. Oke, lanjut ke slide ketiga. Oke, nah di sini slide ketiga, orientasi materi. Mengapa di slide ini saya sebut dengan orientasi materi? Karena kalau matematika langsung dikasih sesuatu tanpa pemberian, tanpa pengarahan, pasti kita bingung teman-teman. Ibarat seperti seorang anak berjalan dengan kecepatan tertentu tetapi tidak tahu zonanya. Bagaimana kita mau berjalannya kan? Nah, itulah kira-kira ilustrasinya teman-teman. Nah, jadi kalkulus itu bahasa latinnya ada calculus atau hurufnya adalah C, calculus. Artinya apa? Artinya batu kecil untuk menghitung. Ya jelas ya teman-teman ya. Kalau berbicara mengenai kalkulus, kata kalkulus aja berbahasa yang kita kenal sering aplikasi apa aja tuh Bang? Aplikasi kalkulator. Pasti tidak mungkin nih semuanya ini pasti pernah gunain aplikasi kalkulator ya kan, baik itu menghitung segala hal, baik itu yang jumlahnya besar, kecil ataupun semacamnya ya. Jadi di situ pasti berbicara mengenai aplikasi kalkulator. Tetapi pada kali ini kita mengenai kalkulus. Apa itu kalkulus? Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus itu salah satu subbab dalam kalkulus integral atau dalam subkalkulus teman-teman. Nah, dalam PowerPoint kali ini kami akan membahas lebih mendalam, lebih mendetail, dan lebih teliti atau menjelimet ya, lebih sulit ya. Tetapi teman-teman tidak menutup kemungkinan untuk sulit dalam pelajaran hal ini. Maka itu kita harus pelajari dengan benar-benar dan sesama. Oke, di sini kita lanjutin ya. Nah, dalam
dalam subbab kalkulus integral yaitu integral fungsi trigonometri. Banyak di antara siswa dan mahasiswa yang masih menghindari mata pelajaran matematika. Apalagi dalam bab kalkulus ini, terutama integral fungsi trigonometri. Karena dikarenakan apa? Dikarenakan susah, sulit dalam perhitungannya teman-teman dan pembelajarannya. Mengapa sulit? Nah, kita itu harus mengubah mindset, pola pikir agar matematika dari kata sulit menjadi it easy. Jadi matematika it easy teman-teman. Kalau nggak percaya silakan kita nonton video kali ini. Nih, kemudian kita lanjutin. Untuk hari ini kami akan membuat hal yang susah menjadi mudah. Pasti itu semua keinginan kalian ya. Nah, jadi maka dari itu mari simak dan pelajari dengan benar dan sesama ya. Happy watching teman-teman dan para audiens. Dan jangan lupa sebelum kita mulai ini, tadi apa kita ucap kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe dan like serta mengkomen ya, agar dapat menerima informasi terbaru lagi dari saya dan teman-teman saya mengenai bidang matematika. Oke, langsung aja ya teman-teman. Happy watching. Pembahasan materi. Oke, di sini udah ada rumus nih. Wah, rumus apa nih kak? Kita lihat teman-teman. Di sini ada rumus dasar dan konsep integral fungsi trigonometri. Nah, di sini ada berapa rumus teman-teman? Ada 6 rumus. Di mana tanda minus yang sebelah sini itu bukan tanda minus teman-teman, tapi itu tanda permisalan seperti A, B, C atau 1, 2, 3 teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai rumus dasar dan konsep integral fungsi trigonometri teman-teman. Nah, di sini ada 6 rumus ya. Perlu teman-teman pahami. Boleh teman-teman screenshot atau teman-teman catat untuk media pembelajaran Anda. Nah, di sini ada pertama, fx sama dengan sin x menghasilkan f aksen x sama dengan cos x. Maksudnya apa kak? Di sini maksudnya gini teman-teman. Jika kita menemukan sebuah soal yang mana tipenya itu yaitu fx-nya itu sama dengan sin x, maka kalau kita ubah menjadi f aksen x, dia akan menjadi apa? Cos x teman-teman. Begitupun dengan semuanya teman-teman, ini semua rumus ini ya. Dan itu pemisahan soalnya dari fx-nya, sin x dan sebagainya. Nah, ini akan menghasilkan teman-teman, atau f aksen x itu akan menghasilkan. Kedua, f aksen sama dengan cos x menghasilkan f aksen x sama dengan minus sin x. Yang kedua itu maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita ketemu soal dengan fx-nya sama dengan cos x, maka akan menghasilkan f aksennya min sin x, bukan lagi cos x teman-teman. Kita ubah. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Sini yang ketiga ada fx sama dengan tan x akan menghasilkan f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Sama saja ya artinya. Jadi misalkan ketemu sebuah soal tipe fx-nya tan x, maka kalau diubah menghasilkan f aksen x-nya adalah secant kuadrat x. Yang keempat yaitu fx sama dengan kotangen x akan menghasilkan f aksen x sama dengan negatif kosekant kuadrat x teman-teman. Ya, paham ya? Oke. Nah, kemudian di sini yang ke-5 itu ada fx sama dengan secant x. Jika fx-nya secant x, maka menghasilkan apa sih kak? Nanti kan misalkan ketemu sebuah soal itu. Nah, maka misalkan ketemukan soal fx-nya secant x, maka kita akan menghasilkan f aksen x-nya adalah perkalian dari tan x dikali secant x. Perkalian ya. Nah, kemudian ke-6 ini juga hampir sama halnya dengan rumus yang ke-5, yaitu perkalian juga. Tetapi jika ketemu sebuah tipe soal yang fx-nya itu kosekant x, nah, menghasilkan f aksen x sama dengan minus kotangen x dikali kosekant x teman-teman. Gitu ya. Jadi ini ke-6 rumus ini teman-teman harus pelajari atau teman-teman
teman-teman pahami ya. Ingat, matematika bukan untuk dihafal, tetapi matematika adalah ilmu eksak dan pasti. Oke, kalau tanpa kita cari maka akan tidak kita peroleh hasilnya. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada rumus-rumus dasar integral tak tentu untuk fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan integral tak tentu. Nah, teman-teman lihat ya sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada rumusnya ya. Nih. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Apa itu C? Wah, C itu pasti semua udah tahu nih. C adalah konstanta. Ingat, jangan pernah dilupakan. C adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel. Oke. Tetapi kalau dalam rumus ini, dalam penyelesaian sebuah soal integral fungsi ini, C itu kita hanya cantumkan saja untuk sebuah akhir dari penyelesaian soal karena kita menggunakan integral. Ya. Nah, yang bersifat fx sama dengan fx ya. Nah, oke. Di sini ada berapa rumus? 1 2 3 4 5 6 sampai 10 rumus ya. Ada 10 rumus di sini teman-teman. Nih, teman-teman lihat ya. Wah, 10 rumus. Pertama, integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan minus cos x ditambah c. Yang ketiga, integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Yang keempat, integral kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangan x ditambah c. Yang kelima, integral tan x dikali sekant x dx itu sama dengan apa? Sama dengan sekant x ditambah c. Kemudian yang keenam, integral kotangan x dikali kosekant x dx itu akan menghasilkan minus kosekant x ditambah c. Nah, udah paham teman-teman? Nih, selanjutnya adalah integral tan x dx sama dengan ln harga mutlak dari sekant x ditambah c. Paham teman-teman? Jadi kalau misalnya kita ketemu integral tan x dx, maka kita ubah bentuknya menjadi ln ln udah sudah terus ln, lalu kita kasih harga mutlak atau garis mutlak ya, sekant x ditambah c. Apa sih kok fungsi dari tanda mutlak itu? Tanda mutlak itu walaupun hasilnya negatif maka akan menghasilkan positif ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah integral kotangan x dx sama dengan minus ln kosekant x, dimana dibatasi oleh harga mutlak ditambah c. Kemudian yang terakhir adalah integral sekant x dx sama dengan ln harga mutlak dari sekant x ditambah tan x. Ya teman-teman ya, ingat ya, ditambah c. Jangan lupa ditambah c sebagai konstanta. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Setiap rumus ini ada semua kan c-nya, karena itu melambangkan dari penyelesaian sebuah integral. Ya teman-teman, harus ada c, konstantanya ya, dilambangkan dengan simbol c. Oke, sampai sini udah paham teman-teman? Kalau mau di screenshot atau mau disimpan silahkan di screenshot ya untuk bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada wah, rumus apa lagi nih kak? Kita lihat dulu. Wah, di sini ada turunan dari fungsi-fungsi trigonometri dengan sudut bentuk ax ditambah b. Ini teman-teman, bentuknya itu ax ditambah b. Jadi misalkan kita ketemukan sebuah soal tipikal soalnya ax ditambah b, atau kalau di SMA itu ya permisalan tuh banyak ya, bisa dia x, bisa dia y dan sebagainya. Bisa juga alfa atau beta ya. Nah, di sini kita permisalkan bentuknya ax ditambah b. Jadi di sini ada 6 rumus. Yang pertama, fx sama dengan sin ax ditambah b itu akan menjadi f aksen x sama dengan a cos dikali ax ditambah b teman-teman. Yang kedua,
fx sama dengan cos ax ditambah b. Nah, itu akan menghasilkan apa teman-teman? Menghasilkan f aksen x-nya sama dengan minus a sin ax ditambah b. Ingat, ditambah minus di depannya teman-teman. Ini sudah rumusnya ya. Nah, yang ketiga adalah fx sama dengan tan ax ditambah b. Menghasilkan apa kak f aksennya? F aksen x-nya akan menghasilkan a secant kuadrat ax ditambah b. Yang keempat, fx-nya jika kotangan ax ditambah b, maka f aksen x-nya menghasilkan minus a kosekan kuadrat ax ditambah b teman-teman. Yang kelima, fx sama dengan secant ax ditambah b itu akan menghasilkan f aksen x sama dengan a tan ax ditambah b ya, dimana secant secantnya itu ax ditambah b teman-teman ya, paham? Nah, jadi yang terakhir atau yang keenam itu ada fx sama dengan kosekan ax ditambah b. Itu akan menghasilkan apa sih kak nanti f aksen x-nya? Akan menghasilkan min a kotangan ax ditambah b dikali kosekan ax ditambah b teman-teman ya. Jadi misalkan kita ketemu soal tipikal kayak gini, kita akan ubah menjadi seperti ini ya, seperti yang fx ini ya teman-teman ya. Nih kita ubah bentuknya lalu kita kalkulasikan. Oke, sampai sini paham teman-teman? Nah, kemudian di sini ada lagi teman-teman rumusnya. Ingat, kita harus paham nih, jangan dihafal. Integral cos x sama dengan sekian ini jangan teman-teman ya. Kita paham. Karena dari pemahaman lebih mendetail, dari pemahaman sudah terbiasa, maka kita akan terbenak atau terbesit hafal sendiri teman-teman ya. Nah, di sini ada rumus aturan integral tak tentu dari fungsi trigonometri yang sudutnya berbentuk ax ditambah b. Pada yang tadi itu apa? Yang tadi itu ya kita lihat ya. Nah, tadi itu turunan teman-teman ya. Bentuknya sama. Tetapi pada yang ini rumusnya aturan integral tak tentu dari fungsi trigonometrinya teman-teman dengan bentuk yang sama. Nah, jadi yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumus. Yang pertama, integral cos ax ditambah b sama dx sama dengan apa? Min setengah atau 1/2 sin ax ditambah b ditambah c teman-teman. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah integral ax ditambah b dx sama dengan negatif. Jangan lupa negatif teman-teman ya. Ini rumus. Negatif setengah cos ax ditambah b ditambah c. Yang ketiga, integral secant kuadrat ax ditambah b dx sama dengan 1/2 tan ax ditambah b ditambah c cos tan tan. Yang keempat, integral kosekan x, integral kosekan kuadrat ya. Nanti teman-teman pasti bingung, wah kakak ini kok nyebutnya salah? Bukan salah, tetapi di sini kakak memancing teman-teman atau audiens untuk menyimak kira-kira bener nggak sih kakak ini ya. Jadi integral kosekan kuadrat ax ditambah b dx sama dengan negatif setengah kotangan ax ditambah c min setengah kotangan ax ditambah b ya. Teman-teman pasti terkecoh lagi. Oke, kita beralih, makanya kita teliti. Kakak di sini sengaja memancing teman-teman jangan terlalu jangan terlalu serius banget, karena matematika kalau dipaksa nanti dia tidak akan masuk ke pikiran ya. Jadi kakak ulangin lagi ya. Integral kosekan kuadrat ax ditambah b dx sama dengan negatif setengah kotangan ax ditambah b ditambah c ya. Kemudian yang kelima adalah integral tan ax ditambah b dikali secant ax ditambah b dx, maka akan berubah jadi apa sih kak? Sama dengan setengah secant ax ditambah b ditambah c teman-teman. Jadi rumusnya ada 5 ya, ada 5 ini ya rumusnya ya. Nih,
ini teman-teman pahami, dan teman-teman harus fokus matematika, fokus dan pahami dengan benar apa sih maksud soalnya ya, dan apa sih maksud rumusnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, udah paham? Dan jangan lupa teman-teman screenshot atau teman-teman catat ya untuk materi teman-teman pelajari. Nah, di sini akan beralih ke contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini saya Nurul Pratama sebagai penyaji 1 mengucapkan terima kasih sudah menyimak pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk dipahami materinya ya, dan jangan lupa untuk dicatat atau diarsipkan, disimpan untuk kita pelajari. Selanjutnya mengenai pembahasan materi ini dan contoh soalnya akan dibahas oleh penyaji kedua oleh saudari Kak Dinda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di selanjutnya ya oleh kakak penyaji selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Baiklah, yang pertama itu merupakan integral sin 6x dx. Penyelesaiannya itu kita misalkan u 6x du sama dengan 6x 6dx du per 6 sama dengan dx, dimana integral sin u dikali du per 6. Kita gunakan rumus pada slide ke-6 tadi, dimana rumus tersebut integral sin x dx sama dengan min cos x min cos x. Setelah itu disubstitusikan menjadi min cos u per 6 ditambah c, dimana min cos u tersebut kita masukkan menjadi min cos 6x per 6 plus c, maka hasilnya min cos 6 per 6 plus c. Yang kedua itu merupakan integral cos 4x dikurang 1 dx. Cara penyelesaiannya, pertama kita misalkan terlebih dahulu u sama dengan 4x dikurang 1, du sama dengan 4 dx, maka du per 4 sama dengan dx, dimana integral cos u dikali du per 4 sama dengan kita gunakan rumus integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, maka lalu kita substitusikan menjadi 1/4 sin u plus c sama dengan 1/4 sin, di mana u tersebut merupakan 4x min 1 plus c. Selanjutnya itu nomor 3, di mana integral cos 10x plus 180 dx sama dengan baiklah, kita langsung masuk penyelesaiannya, dimana ini penyelesaiannya sama seperti soal nomor 2 tadi, dengan menggunakan rumus cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke soal nomor 4, yaitu integral cosecant kuadrat 3x dx sama dengan, yang pertama kita selesaikan yang pertama kita memisahkan terlebih dahulu, di mana u sama dengan 3x, du sama dengan 3dx, dan du per 3 sama dengan dx, di mana integral cosecant kuadrat u dikali du per 3 sama dengan, pertama kita menggunakan rumus integral cosecant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Maka
1/2 tan U plus C sama dengan 1/3 tan 1/3 tan 3X plus C. Yaitu selanjutnya soal ke nomor 5, di mana integral kotangan 2X dikali kosekon 2X dikurang 3X kuadrat dx sama dengan penyelesaiannya itu kita pertama tadi kan kita misalkan terlebih dahulu, di mana U sama dengan 2X dan DU sama dengan 2DX, DU per 2 sama dengan DX. Nah, langsung saja kita menggunakan rumus integral kotangan X dikali kosekon X dx sama dengan min kosekon X plus C. Maka langsung saja min 1/2 kosekon 2X min 3/2 ditambah 1X ditambah X pangkat 2 ditambah 1 plus C. Jadi, maka jadinya sama dengan min 1/2 kosekon 2X dikurang X pangkat 3 plus C. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Maira. Terima kasih. Oke, langsung saja ya nomor 5, langsung penyelesaian soalnya, yaitu integral kotangan 2x dikali kosekan 2x min 3x kuadrat dx. Jadi penyelesaiannya dapat kita langsung misalkan, karena tidak ada angka yang di depannya, maka langsung kita dapat misalkan U sama dengan 2x, maka DU sama dengan 2dx ya otomatis. Nah, kemudian kita pindah ruaskan DU per 2 sama dengan dx. Lalu itu kita turunkan ya. Nah, jadi kotangan dikali kosekan itu hasilnya kosek. Nah, min setengah itu turunan dari 2, karena integral itu pasti turunan angkanya itu pasti mengandung pecahan seperti itu. Jadi min setengah kosekan 2x min 3 ya. Nah, itu dapat dari turunan 3x kuadrat. Bagaimana 3/2 plus 1x pangkat 2 plus 1 plus c. Maka dapatlah hasilnya min setengah kosekan 2x min x pangkat 3 plus c ya. Oke, nomor 6 itu integral 8 sin 3x ya. Sin 3x dikali cos 3x dx. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, karena ini ada angka ya di depannya ini, maka kita pecahkan dulu ya. Maka 4 dikali 2 dilaburkan dulu. 4 dikali 2 sin 3x dikali cos 3x plus c. Maka karena menurut rumus trigonometri persamaannya itu sin dikali cos itu tetap sin ya, maka alfa sin dikali cos, maka langsung saja 4 dikali sin 6x plus c ya. Nah, setelah itu baru dapat kita misalkan. Jadi misalkan U sama dengan 6x, maka DU-nya otomatis DU sama dengan 6x. Maka kita pindah ruaskan DU per 6 sama dengan dx. Maka lalu kita masukkan min 4/6 dikali sin 6x plus c. Oke ya. Oke, lanjut ya ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini integral sin 9x plus 7 dx. Nah, jadi dapat kita misalkan. Jadi misalkan U itu sama dengan 9x plus 7 dan otomatis DU itu adalah 9 dx. Maka dapat kita pindah keruaskan. Jadi DU per 9 sama dengan dx. Maka integral sin U dikali DU per 9 ya. Mengapa per 9 tadi? Karena turunan ya, turunan integral. Jadi sama dengan 1/9 min cos U. Min cos dapat dari turunan sin, min cos U plus 7. Min cos U plus C ya. Jadi sama dengan hasilnya itu adalah min 1/9 cos 9x plus 7 plus C gitu ya.
Oke, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini menggunakan slide perkalian ya. Nah, slide perkalian itu berada di slide ke-7 dan 8 ya. Oke, maaf. Jadi integral sin 5x dikali cos 3x dx, maka penyelesaiannya itu menggunakan rumus trigonometri dapat kita lihat pada slide ke-7 ya. Slide ke-7 dan 8 itu ada. Nah, jadi di sini langsung saja setengah kita tambahkan ya, karena kali dikali kita tambahkan saja 5x plus 3, jadi ditambah sin 5x min 3 ya. Nah, oke, yang awal ditambah, yang akhir dikurang plus c, itu kita lihat dari rumus saja ya, gitu, langsung kita ikuti dari rumus. Maka dapatlah kita turunkan jadi setengah sin 8x plus sin 2x plus c, maka dapatlah hasilnya setengah sin 8x plus setengah sin 2x plus c gitu ya. Itulah hasilnya. Kemudian nomor 9. Nah, nomor 9 integral 5x plus cos x dx, maka penyelesaiannya integral 5x plus cos dx itu sama dengan 5x dx gitu ya. Kita leburkan dulu, 5x dx ditambah integral cos x dx, maka lalu kita masukkan lagi, kita integral dan turunkan lagi 5 setengah ya, setengah x kuadrat ya, itu ya dapat jadi 5 dikali setengah x kuadrat ditambah sin x ya, turunan ya, ditambah sin x plus c, maka dapatlah 5/2x kuadrat plus sin x plus c itu ya. Kemudian nomor 10. Nomor 10 integral cos 2 cos x min 3 sin x dx. Nah, bagaimana caranya? Ini kita kurangkan satu ya gitu ya. Jadi integral 2 cos x min sin x dx, maka sama dengan, jadi kita leburkan satu-satu dulu, integral 2 cos x dx min integral 3 sin x dx gitu ya, maka baru kita turunkan, jadinya yang cos jadi sin, yang sin jadi cos, jadi 2 sin x ya ditambah 3 cos plus c gitu ya. Oke, lanjut ya nomor 11. Nah, nomor 11 ini fx sama dengan 5 tan 3x dikali sekan 3x. Nah, jadi penyelesaiannya gimana? Jadi integral 5 tan ya, integral 5 tan 3x dikali sekan 3x. Nah, bagaimana? Jadi 5-nya itu kita taruhkan di depan ya, jadi 5 integral tan 3x dikali sekan 3x. Nah, oke. Lalu dapat kita itu ini ya, turunkan jadinya 5 1/3 sekan 3x plus c ya. Jadi tan dikali sekan jadinya sekan ya, jadi 1/3 sekan 3x plus c, jadi sama dengan 5/3 sekan 3x plus c, dapatlah hasilnya setelah diturunkan. Oke, lanjut ke 12. Nomor 12 itu integral sin 2x cos 2x dx. Nah, maka penyelesaiannya itu bahwa dapat kita ingat kembali bahwa sin 2 alfa sama dengan 2 sin cos alfa cos alfa. Yang berarti bahwa sin 2x cos 2x sama dengan setengah sin 4x ya gitu. Kemudian baru kita taruh ya, jadi integral sin 2x cos 2x dx sama dengan integral setengah sin 4x dx ya gitu ya, karena udah dikali dapat kan hasilnya begitu dari rumus ya, setelah dikali karena sin dari cosnya jadinya sin ya, dikali gitu. Nah, terus tuh dapatlah kita turunkan jadinya setengah min 1/4 turunan ya, min 1/4 turunan sin yaitu cos 4x ditambah c, dapatlah setelah kita kurangkan jadinya 1, jadinya min 1/8 cos dx plus c gitu ya, turunannya gitu. Oke, lanjut ke nomor 13. Nomor 13 itu integral sin setengah cos kuadrat setengah x dx. Jadi dapat pembahasannya
Y ya, kita ambil kesimpulan Y sama dengan cos setengah X. Terus DY sama dengan min setengah sin setengah X dx. Jadi sin setengah X dx sama dengan min 2 dy ya. Terus integral sin setengah cos kuadrat setengah X dx, jadi dapat kita ambil dan turunannya itu yaitu integral Y kuadrat min 2 dy ya gitu. Oke. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke soal nomor 14 di mana integral tan pangkat 3x dikali sekan pangkat min setengah x dx. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Untuk integral tan pangkat 3x sekan pangkat min setengah x dx yaitu sama dengan tan kuadrat x dikali sekan pangkat min 3/2x dikali sekan x tan x dx. Untuk hasilnya yaitu integral sekan kuadrat x min 1 dikali sekan pangkat min 3/2x dikali sekan x sama dengan integral 1/2x dikali sekan x min integral sekan pangkat min 3/2x dikali sekan x. Jadi untuk hasilnya yaitu hasil akhirnya 3/2 sekan pangkat 3/2x ditambah 2 sekan pangkat min setengah x plus c. Selanjutnya itu soal nomor 15, integral sin pangkat 3x dikali cos pangkat min 4x dx. Pembahasannya yaitu integral sin pangkat 3x dikali cos pangkat min 4x dx sama dengan integral 1 min cos kuadrat x dikali cos pangkat min 4x cos pangkat min 4 dikali sin x dx. Sehingga hasilnya integral cos min 4x cos pangkat min 4x dikurang cos pangkat min 2x dikali min sin x dx. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1/3 sekan pangkat 3x dikurang sekan x plus c. Selanjutnya itu soal nomor 16. Ini mana soalnya integral sin kuadrat x dikali cos pangkat 4x dx. Untuk pembahasannya dari integral sin kuadrat x dikali cos pangkat 4x dx yaitu integral 1 dikurang cos 2x per 2 dikali 1 plus cos 2x per 2 pangkat 2 dx. Sehingga hasilnya yaitu 1/8 untuk hasilnya yaitu 1/8 dari integral 1 plus cos 2 dikurang cos kuadrat 2x dikurang cos pangkat 3 2x dx. Kemudian selanjutnya itu untuk hasil akhirnya yaitu 1/8 dalam kurung 1/2x dikurang 1/8 sin 4x tambah 1/6 sin pangkat 3 2x plus c. Kemudian soal untuk nomor 17, integral x per cos kuadrat x pangkat 2 dx. Nah, pembahasannya kita misalkan u itu adalah x pangkat 2, du adalah 2x dx. Maka integral x per cos pangkat 2x kuadrat dx itu adalah 1/2 integral 1 per cos kuadrat x kuadrat dikali 2x dx sama dengan 1/2 integral sekan pangkat 2u dikali du. Sehingga untuk hasil akhirnya yaitu 1/2 tan dalam kurung x kuadrat plus c. Kemudian untuk soal nomor 18, integral dari 3/5 min 9x kuadrat dx. Untuk pembahasannya kita misalkan lagi yaitu u sama dengan 3x du sama dengan 3 dx. Maka untuk hasilnya yaitu integral dari 3/5 min 9x kuadrat dx yaitu adalah integral dari 1/5 min u kuadrat dikali du sama dengan sin pangkat min 1 u/5 plus c. Sehingga hasil akhirnya itu adalah sin pangkat min 1 3x per akar 5 plus c. Kemudian soal nomor 19, integral dari 6 1 per x per x kuadrat dx. Kita misalkan lagi u 1 per x du sama dengan min 1 per x kuadrat dx. Maka untuk 6 1 per x 1 per x per x kuadrat dx yaitu adalah min 6 integral 1 per pangkat x dalam kurung min 1 per x kuadrat dx sama dengan min 6 integral pangkat u dx. Sehingga untuk hasilnya adalah min 6
terakhir yaitu integral dari cos pangkat 4x dx. Untuk soal terakhir yaitu pembahasannya integral untuk integral cos pangkat 4x dx sama dengan integral 1 plus cos 2x per 2 dx, yaitu 1/4 integral 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx. Lanjutannya itu untuk hasil akhirnya adalah 3/8x plus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c. Jadi itulah sekian soal penjelasan soal dari saya. Daftar pusakanya itu adalah Sudaryono 2015, kalkulus diferensial dan integral, teori dan aplikasi, edisi pertama, Jakarta Kencana. Jadi alhamdulillah selesai. Thank you for attention. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi dari kelompok 2 mengenai presentasi kalkulus integral mengenai integral fungsi trigonometri telah selesai. Semoga para audiens dan teman-teman serta rekan-rekan sekalian agar dapat memahami video kali ini ya. Dan jangan lupa untuk diimplementasikan dalam bentuk latihan soal. Oke, kita tunggu teman-teman untuk menanyakan sesuatu kepada kami, bisa list di kolom komentar. Jangan lupa saya ingatkan kembali, silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk informasi pengetahuan baru lagi mengenai pendidikan matematika. Baik dari itu, saya Nuram Pratama undur diri, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan maupun dari penyaji. Saya akhiri, fokus tulus religius, wallahu muwaffiq ilal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.